Kalau Mas Raffi Ahmad berlaku sebagai representasi negara, ada apa dengan negara kita sekarang? Tetapi kalau Mas Raffi Ahmad itu mendatangi HRS atas sekehendak hatinya sendiri, maka menurut saya Presiden Jenderal Prabowo Subianto harus bersikap tegas untuk memecat atau memberhentikan Mas Raffi Ahmad ini. Akankah anak-anak dan cucu-cucu kita masih berdiri di tanah air ini sebagai bangsa yang berdaulat, ataukah sebagai budak, diperbudak oleh orang-orang imigran? Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudaraku sebangsa setanah air, kita lanjut lagi soal kisruh pro dan kontra nasab Habaib Ba'alawi. Ya, pertama-tama terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir dalam komentar, memberi support, apresiasi dan doa-doa buat saya. Terima kasih. Terima kasih ya. Intinya begini saudara, kita semua bangsa Indonesia, orang-orang Nusantara asli, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian Nusantara. Kemarin ada yang bilang ancaman nyata bangsa adalah korupsi. Bukan. Saudara harus bisa membedakan masalah bangsa dan masalah negara. Oke? Berbicara negara, negara itu sistem pemerintahan. Oke? Nah, kalau bicara bangsa, bangsa itu bicara tentang jati diri. Bangsa itu bicara tentang ideologi, tradisi, adat, adab, budaya. Nah, kalau bicara tentang korupsi, korupsi itu lebih berkaitan kepada sistem pemerintahan, yaitu negara, begitu. Jadi kita harus bisa memilah, melihat ada perbedaan antara persoalan bangsa dengan persoalan negara. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena para penyandang gelar habaib ini masalah bangsa. Ya, ini masalah bangsa, menyangkut jati diri kita sebagai orang-orang Nusantara, menyangkut jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini penting sekali menjadi perhatian kita bersama. Semalam saya lihat ada yang menyoroti Mas Raffi Ahmad yang konon mendatangi Habib Rizik, minta petunjuk bagaimana cara hidup generasi muda Indonesia, begitu ya. Jadi saya secara pribadi juga ini satu hal yang membuat saya tergelitik begitu. Kenapa? Karena masih terlalu banyak tokoh-tokoh, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, para kiai, para ulama Nusantara, ya. Kenapa kemudian Mas Raffi Ahmad ini malah mendatangi HRS? Ada apa begitu? Jadi memang benar kita sebagai anak-anak Nusantara yang mencoba speak up tentang bagaimana pentingnya menjaga kelestarian Nusantara, kelestarian bangsa, jadi kebingungan. Kita jadi merasa berbeda arah dengan negara kita. Dan saya ingin mempertanyakan ini sebenarnya kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kalau di era kemarin, era pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, saya kira mode negara dan bangsa kita itu lebih jelas ya. Modenya, mode pembangunan, modenya mode melawan intoleran, radikalisme. Nah, sekarang di era pemerintahan Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto ini
saya belum melihat mode yang jelas negara kita ini mau dibawa kemana begitu. Nah, semoga ini menjadi perhatian pemerintah, teristimewa Bapak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, ya. Dan penting juga ini diklarifikasi oleh pihak istana, pihak pemerintah. Apakah pendekatan yang dilakukan oleh Mas Raffi Ahmad kepada HRS itu merupakan agenda negara? Dalam artian apakah Mas Raffi Ahmad mendatangi HRS itu sebagai representasi negara, ataukah atas sekehendak hatinya sendiri? Artinya tidak ada keterkaitan dengan negara begitu. Nah, kalau Mas Raffi Ahmad berlaku sebagai representasi negara, ada apa dengan negara kita sekarang? Tetapi kalau Mas Raffi Ahmad itu mendatangi HRS, menanyakan pendapat, petunjuk atas sekehendak hatinya sendiri, maka menurut saya Presiden Jenderal Prabowo Subianto harus bersikap tegas untuk memecat atau memberhentikan Mas Raffi Ahmad ini. Hal yang paling kita tentang menurut saya secara pribadi adalah semacam ada upaya untuk menguasai negeri kita ini dan menjadikan kita orang-orang Nusantara ini budak. Ini yang menurut saya penting untuk kita tentang bersama-sama. Kita bukan bangsa budak, kita bangsa yang merdeka, kita bangsa yang berdaulat. Ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita pertahankan ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang dengan maksud dan tujuan tertentu mencoba untuk memutarbalikkan sejarah, ya, memalsukan sejarah, memalsukan makam-makam. Pulau Jawa diklaim, negara, bangsa diklaim, lagu-lagu kebangsaan diklaim, merah putih dan segala macamnya diklaim semua bahwa itu semua berasal dari mereka. Nah, ini berbahaya, berbahaya sekali. Nah, kalau kita diamkan saja, ujung-ujungnya kita akan pasrah menerima diperbudak. Jadi kembali lagi bahwa saya tidak sedang bicara tentang agama, ya, meskipun nanti ada sedikit-sedikit yang menyinggung tentang pemikiran-pemikiran teologis, tapi sebenarnya kita tidak bicara tentang agama. Kita sedang bicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Nusantara ini menyadari bahwa bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Kita punya jati diri, kita punya adat, adab, budaya, kita punya tradisi. Nah, ini semua mencerminkan tentang jati diri kita yang penting sekali untuk kita rawat, lestarikan, kita jaga. Terkait narasi dari seorang penyandang gelar habaib yang mengatakan bahwa jahatnya seorang habaib, ya, mau melakukan maksiat, mau melakukan kejahatan seperti apapun itu, tetap telapak kakinya itu lebih mulia ketimbang sorbannya kiai. Wow, ini satu penghinaan yang terlalu sadis, satu penghinaan yang terlalu sadis. Nah, saudara, tokoh yang paling kita tuakan, tokoh yang paling kita hormati di negeri ini adalah kiai. Sepakat, tidak sepakat, terserah, ya. Tapi menurut saya secara pribadi, tokoh yang paling kita tuakan, tokoh yang paling kita hormati di Nusantara ini adalah kiai. Nah, kiai ini disebutkan lebih rendah atau bahkan juga lebih hina daripada telapak kaki sosok yang menyandang gelar habaib. Lebih rendah dan lebih hina dari telapak kakinya katanya. Meskipun sosok penyandang habaib itu melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, pakai narkoba dan lain sebagainya, tetap telapak kakinya itu lebih mulia daripada sorbannya kiai katanya. Halo. Saya pikir ini sangat gamblang bahwa sosok-sosok orang-orang penyandang gelar habaib ini sedang menginjak-injak kepala kiai-kiai kita, kiai-kiai Nusantara. Sangat jelas bahwa orang-orang ini, para penyandang gelar habaib ini sedang menginjak-injak negeri kita, sedang melecehkan bangsa kita, dan ini tidak boleh kita diamkan.
Kalau kiai saja dianggap lebih rendah, kepala kiai saja dianggap lebih rendah dan hina ketimbang telapak kaki mereka. Artinya sudah jelas di sini bahwa mereka memandang kita itu betul-betul adalah bangsa budak yang pantas untuk diperbudak oleh mereka. Ini yang tidak boleh kita diamkan. Oke? Jadi saudara-saudara, kembali lagi saya berpendapat Kiai Imaduddin adalah seorang kiai yang hebat, dan saya melihat juga ada kiai-kiai yang lain mulai muncul untuk memperkuat argumentasinya Kiai Imaduddin. Ini satu hal yang sangat baik, dan seperti yang saya katakan kemarin bahwa penting kita membuat gerakan untuk mendukung kiai-kiai yang hebat seperti Kiai Imaduddin ini. Ini tentang jati diri bangsa kita, tentang harkat martabat bangsa kita, tentang harga diri bangsa kita. Oke? Sebagai penutup saya ingin menanggapi sedikit narasi dari seorang penyandang gelar habaib yang mengatakan sejahat-jahatnya seorang penyandang gelar habaib itu lebih tinggi, lebih mulia derajatnya ketimbang sorbannya kiai. Ya, saya ingin menanggapi seperti ini. Seorang nabi itu diutus oleh Yang Maha Kuasa. Kan seperti itu pemahaman teologi kita. Seorang nabi adalah orang yang kita yakini sebagai utusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk apa dia diutus oleh Yang Maha Kuasa? Nabi diutus oleh Yang Maha Kuasa untuk menyerukan kepada umat manusia agar segera mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan seperti apa? Jauhi kejahatan, jauhi kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada penyandang gelar habaib mengatakan, meskipun seorang habaib itu melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, pakai narkoba dan lain sebagainya, tetap saja telapak kakinya itu lebih mulia daripada sorban kiai. Halo, pertanyaan saya, narasi seperti ini, pandangan seperti ini, pemahaman yang model begini bersumber dari kitab suci yang mana? Ayo, bersumber dari kitab suci yang mana? Artinya sudah jelas bahwa ini bukan soal agama, tetapi memang ada upaya dari pihak tertentu yang coba menggiring pola berpikir masyarakat Indonesia untuk memandang suku bangsa mereka itu jauh lebih mulia daripada suku bangsa kita sendiri. Menggiring pola berpikir masyarakat untuk melihat bahwa mereka itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi kastanya, jauh lebih tinggi harkat martabatnya, jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang orang-orang Nusantara. Jangan kita terperdaya dengan ini. Kita harus melawan ini. Karena ingat, kita nggak hidup hari ini dan besok mati. Dan di masa depan sana ada anak-anak dan cucu-cucu kita. Akankah anak-anak dan cucu-cucu kita masih berdiri di tanah air ini sebagai bangsa yang berdaulat, ataukah sebagai budak, diperbudak oleh orang-orang imigran siapapun dia? Ini patut menjadi bahan perenungan kita bersama. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.